Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terutama terkhusus buat siswa kelas 10 tingkat sekolah menengah atas. Baik, bersama Bapak Patrius Nopendra, Bapak mengajar mata pelajaran seni budaya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab pertama di kelas 10 semester ganjil dengan materi seni rupa 2 dimensi. Tujuan pembelajaran seni rupa 2 dimensi ini agar kamu dapat memahami, mengerti tentang pengertian seni rupa dan unsur-unsur yang terdapat dalam seni rupa 2 dimensi. Baiklah, kita lanjut kepada topik utama pada pertemuan kita kali ini. Pengertian dari seni rupa 2 dimensi. Seni rupa 2 dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki 2 ukuran, yakni ukuran panjang dan ukuran lebar, serta dapat dilihat dari satu arah saja, yakni arah depan saja. Selanjutnya kita akan bahas mengenai unsur-unsur yang terdapat pada seni rupa 2 dimensi. Ada 8 unsur seni rupa 2 dimensi. Yang pertama adalah unsur titik. Yang kedua unsur garis, yang ketiga unsur bidang, yang keempat bentuk, yang kelima ruang, yang keenam warna, ketujuh adalah tekstur, dan kedelapan adalah unsur gelap terang. Kita akan bahas satu persatu mengenai unsur-unsur seni rupa tersebut. Yang pertama, titik. Titik pengertiannya adalah unsur dasar yang membentuk semua wujud sebuah karya. Titik juga bisa dikembangkan menjadi garis dan juga bisa dikembangkan menjadi bidang. Unsur yang kedua adalah unsur garis. Unsur garis dalam pengertiannya adalah goresan atau batas suatu benda, bidang, ruang, warna, tekstur yang memiliki dimensi memanjang dengan arah tertentu. Kemudian kita lihat contoh-contoh dari garis. Menurut wujudnya, garis dapat dikelompokkan menjadi A. Garis nyata. Garis nyata yaitu garis yang dihasilkan dari coretan atau goresan langsung. Yang kedua, atau B, yaitu garis semu. Garis semu adalah garis yang muncul karena adanya kesan batas atau kesan kontur dari suatu bidang, warna atau bidang. Selanjutnya unsur yang ketiga. Unsur yang ketiga adalah unsur bidang. Menurut pengertiannya, unsur bidang adalah unsur seni rupa yang terbentuk dari tautan beberapa garis dan mempunyai dimensi. Dimensi dari bidang adalah panjang dan lebar atau pipih. Selanjutnya unsur yang keempat. Unsur keempat adalah unsur bentuk. Bentuk dalam seni rupa dibagi menjadi A. Bentuk figuratif. Bentuk figuratif adalah bentuk yang meniru wujud yang berasal dari alam. Berarti bentuk-bentuk alam. Contoh manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda mati. Yang B adalah bentuk abstraktif. Apa bentuk abstraktif? Bentuk abstraktif menurut pengertiannya adalah bentuk figuratif atau bentuk yang digayakan atau diubah bentuknya. Istilah lainnya adalah istilasi. Contoh dari bentuk abstraktif adalah wayang. Ini diubah bentuknya dari bentuk manusia. Kemudian topeng. Ini istilasi dari wajah manusia. Dekorasi batik dan lain sebagainya. Kemudian yang C, yang ketiga adalah bentuk abstrak. Menurut pengertiannya, bentuk abstrak adalah bentuk yang menyimpang dari wujud bentuk-bentuk alam yang ada. Bentuk yang menyimpang dari wujud bentuk alam yang ada. Berarti bukan merupakan bentuk-bentuk yang terdapat di alam atau di sekitar kita. Contoh dari bentuk-bentuk itu adalah bentuk-bentuk geometris, bentuk-bentuk yang terdapat pada ilmu matematika seperti kubus, jajaran genjang,
segitiga. Itu merupakan bentuk-bentuk dari bentuk abstrak. Unsur yang kelima adalah unsur ruang. Ruang dalam pengertiannya dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, ruang positif. Ruang positif adalah ruang yang diisi atau ditempati oleh bentuk. Yang kedua, ruang negatif. Ruang negatif adalah ruang yang mengelilingi wujud bentuk. Kita lanjut, unsur yang keenam. Dari unsur seni rupa dua dimensi adalah unsur warna. Warna menurut pengertiannya adalah kesan yang timbul oleh pantulan cahaya pada mata. Yang ketujuh, unsur tekstur. Tekstur menurut pengertiannya adalah nilai raba dari suatu permukaan atau bidang dari karya. Nilai raba dari suatu permukaan atau bidang karya. Tekstur dapat dibagi menjadi dua. Pertama disebut dengan tekstur nyata. Tekstur nyata adalah bila diraba maupun dilihat secara fisik terasa kasar. Kemudian yang kedua, tekstur semu. Tekstur semu adalah bila diraba maupun dilihat terasa sama atau halus. Unsur yang kedelapan adalah unsur gelap terang. Menurut pengertiannya, gelap terang adalah karena adanya perbedaan intensitas cahaya yang diterima oleh suatu objek. Artinya, apabila intensitasnya banyak, maka objek akan kelihatan terang. Dan apabila intensitasnya sedikit, maka objek akan kelihatan gelap. Demikian materi pertemuan kita pada kali ini mengenai unsur-unsur dan pengertian seni rupa dua dimensi. Semoga kamu dapat memahaminya. Tugas kamu adalah silakan kamu membuat bentuk-bentuk atau lukiskan atau gambarkan dari unsur-unsur seni rupa dua dimensi tersebut. Yang pertama gambar titik bagaimana, kemudian gambar garis bagaimana, dan seterusnya dan seterusnya. Perasa demikian pertemuan kita pada kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, selalu bahagia. Bapak akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.